Kemudian yang harus kita ketahui adalah hawa nafsu itu banyak sekali di tubuh kita. Itu terberat karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akhir balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi nih pada si yang nonton dan yang nonton gitu. Tergantung hari ini bisa besok juga ya. Iya, hari ini. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah bisa ketemu guru saya, guru Anda dan guru kita semua, Ustadz dan siapa lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih ingat kesempatan. Tiap hari. Tiap hari. Alhamdulillah guru kita seger. Oke, yang kedua nih Pak Tung. Alhamdulillah Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam Pak Tung juga nggak kalah segernya Pak Tung ya. Senyumnya tuh Pak Tung, hati-hati loh. Banyak nanti komen-komen. Ini Pak Tung senyumnya ini loh. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Itu biji. Mas Haji saya. Senyumnya nggak nguatin ini. Jadi teman-teman yang penting channelnya Eliza. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini materi kita masih nyambung dan materi yang sudah lalu tentang menahan marah. Nah, sekarang kita ingin angkat ini ya tentang apa? Menahan ya. Hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Tapi saat ini ada amanah mau saya sampaikan gimana Ustaz? Monggo. Banyak yang kirim salam ingin ketemu Ustaz. Ya, Boleh saya sebutin nama-namanya? Boleh. Oh boleh, alhamdulillah. Itu juga salam. Itu yang rahasia ilahi Ustaz. Oh, Baru tahu namanya siapa Ustaz? ya tahu. Namanya Yusuf dari Kudus. Yusuf dari Kudus, luar biasa dia yang Alhamdulillah. Karena saya Bagus. Senang. terus Anwar istri dari Gresik, Alhamdulillah. Kak Novita dari Jambi, Dita dari Sumbawa. Luar biasa juga pada kirim salam semua. Terus Erni dari Kuningan. Kami dari Kuningan. Mbak Handani dari Madiun. Ini fans luar biasa juga. Ini salam dia ke Ustaz sehat, Amin. selalu bisa menyampaikan tasawuf biasa melalui YouTube dan masih banyak begitu. Beliau juga Miko itu dari Pekalongan juga ingin bisa ketemu Ustaz gimana caranya kayak gitu-gitu Ustaz ini. Ini yang dicari kok ya Ustaz ya. Yang susah waktunya tuh. Kalau saya kan emang oke, gampang ketemu di berat Jumat. Haji Hasan aja. Siap. Aduh gitu ya. Alhamdulillah senang saya di Indonesia. Itu ya. Pesan untuk mereka apa Ustaz yang pengen ketemu terus kirim-kirim salam kayak gitu Ustaz. Apa ya? Sebenarnya Ini Lamongan Ustaz. Mungkin ada pecel Lamongannya kayak ini Ustaz. Pecel Lamongan ya. Nah, kayak ini bisa gimana Ustaz? Masih muda sih. Masih muda. Kok jadi masih muda? Ya mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah lah. Amin ya. Bisa mengerjakan ibadah lillahi ta'ala. Ya insya Allah seperti itu lah. Yang kelihatan yang ringan-ringan aja nanti. Insya Allah mudah-mudahan sudah sampai salamnya ke saya. Alhamdulillah senang saya. Dan mudah-mudahan saya senantiasa diberi kesehatan sama Allah terus. Ya bisa dakwah tauhid karena memang ini jarang, dakwah akhlak Rasul karena memang ini jarang, sangat jarang sekali, dan juga bonus kesehatan, tapi bonus kesehatan ini jarang kita bahas, tapi tauhidnya dulu karena kalau tauhidnya lurus, akhlaknya baik, insya Allah kesehatan itu bonusnya jalan sendiri. Soalnya dari tubuh kita menjauh maksudnya. Iya, insya Allah seperti itu. Terus ada satu lagi juga yang ini ternyata fans Ustaz tidak Ustaz ngisi di TV Jogja, kemudian Unisi kayak gitu. Unisi ya. Namanya Mbak Galuh.
Dharmayani dari Jogja. Oh. Beliau setia mengikuti Nusa terus. Iya. Mudah-mudahan beliau juga tetap memperoleh bonus setelah mengikuti kajian Amin. Ya, kayak Haji kemarin kan cerita sakit perut ya lama bertahun-tahun, ya tahunya selesainya malah dengan minta maaf sama istri loh, sama anak-anak dengan anak-anak seperti itu ya. Mirip seperti itu bonus sih sebenarnya ya. Oke. Para dulur beriman semuanya, alhamdulillah kita sudah menyampaikan amanah semuanya ya, kemudian beliau juga sudah menerima salamnya dan menyampaikan doa untuk kalian semua sahabat beriman. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang beliau sampaikan, insya Allah doa beliau insya Allah didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih teringat ini waktu ketika selesai perang Badar, kita Rasulullah kan mengumpulkan sahabatnya itu ya. Perang Badar. Selesai itu kemudian beliau bilang bahwa kita sudah selesai perang yang besar, tapi masih ada perang yang lebih besar lagi yang menunggu, yakni perang melawan hawa nafsu gitu ya. Itu senjatanya apa Pak Ji, melawan hawa nafsu? Itu kosong atau pakai senjata? Saya nggak berani nih. Senjatanya apa Ustaz? Bagaimana nafsu itu? Senjatanya itu Quran Sunnah sama itu ya. Itu sih. Ya penjabarannya gini, memang hadis tersebut memang sahih ya. Soalnya kemudian yang harus kita ketahui adalah hawa nafsu itu banyak sekali di tubuh kita. Nah, hawa nafsu inilah sebenarnya salah satu kalau yang tidak baik itu yang nanti akan menjadikan hawa nafsu itu kan bisa menjadi perilaku lama-lama ya. Momennya mau ngomong kasar akhirnya muncul lewat mulut. Ya jadi kebiasaan akhirnya. Nah, hawa nafsu inilah yang insya Allah itu nanti akan menjadi siksaan di neraka. Ini khususnya bagi yang muslim loh ya. Karena kalau yang non muslim saya nggak bahas. Nggak bahas karena sudah tahu kan sih. Karena dia yang muslim lah. Ya, siapa tahu hidayah demi hidayah didapat. Jadi gini, hawa nafsu itu semua tubuh kita itu bisa mengikuti hawa nafsu yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk menjadikan hawa nafsu itu bisa tereliminasi, kalau tereliminasi enggak ya, dari tinggi menjadi rendah itu terkendali istilahnya ya. Kalau eliminir itu kayaknya kurang tepat ya. Terkendali lah. Itu sebenarnya adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah belajar agama banyak, pesantren banyak. Itu menuntut ilmunya. Nah, untuk yang mengendalikan hawa nafsu ini tidak masuk di menuntut ilmu saja. Ilmu itu dari mana? Dari mulai yang SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya, aliyahnya, atau universitasnya, bukan di titik ilmunya. Walaupun dia itu S1, S2 maupun S3-nya agama, tetapi kalau hanya ilmu itu baru dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dititipi ilmu. Jadi nafsu itu di kita sendiri siapapun itu belum bisa mengamalkan nafsu di tubuh kita. Nafsu yang ada di kita belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, aplikasinya inilah yang kita ketahui namanya pengendalian hawa nafsu, atau nafsu kita mencoba kita kendalikan. Walaupun nafsu kita itu baik atau mutmainah, tetapi kalau itu penuh dengan nafsu yang ingin menang, ingin menonjol, tetap itu nanti ada kriteria yang kurang baik. Contoh namanya, kita ingin menghafal Quran, boleh kan kayak gitu ya. Banyak para ustadz menceritakan kalau membaca Quran itu pahalanya 10 ayat, satu huruf, satu kata, satu ayat itu Alif Lam Mim bukan satu, bukan satu, tapi tiga. Jadi 30 kebaikan atau 30 pahala itu insya Allah sudah benar. Cuma pada saat kita itu sudah tahu, kemudian membaca, kemudian kita hafal, yang harus kita belajar nafsunya adalah nafsu untuk ujub atau riya. Itu belajar hawa nafsu untuk mengendalikan kepandaian kita yang disisipi oleh setan itu untuk ujub atau riya kepada orang lain. Nah, itu mengendalikan hawa nafsu sehingga pada saat dititipi oleh ilmu, hafal Qur'annya, jago dalam menafsirkan,
kemudian kalau ujub itu ada, riya itu ada, bahkan sombong itu ada, selesai. Jadi pahalanya yang 10 pahala itu bisa habis semuanya, dan ini merugi kita. Atau bisa minus, bisa minus ya. Kalau ketambahan yang lain-lainnya itu habis karena nggak pernah tobat. Jadi tobat itu biasanya tetap itu, tobat itu juga pengendalian hawa nafsu loh, Ji. Kenapa? Biasanya orang itu untuk suruh minta maaf itu gengsi. Nah itu kan nafsu gengsi sebenarnya. Nah itu kalau seseorang tobat itu sudah dianggap oleh takwa oleh Allah Ta'ala. Tobatnya makanya wasyariku ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ajwa samawati wal ardh wa idzal muttaqin. Nah, sebenarnya minta maaf, bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, meminta maaf ini sebenarnya muncul takwa juga. Jadi banyak sekali teman-teman dakwah, para ustadz, para kiai itu menjelaskan kalau rezekimu kurang, nggak bisa dicari, kamu banyak dosa, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu anakmu gini, kamu dulu sebelum anak kamu lahir kamu banyak salah dan dosa kepada Allah, minta ampun. Istilahnya tobat seseorang atau mohon ampun itu memang benar bisa menjadi salah satu banyak tujuan, bukan salah satu, banyak tujuan sebenarnya. Makanya Rasul itu namanya memohon ampun itu minimum 70 kali setiap hari. Jadi bukan hitungan 70 kalinya. Rasulullah Muhammad SAW itu pun orang yang terpilih yang tidak ada salah, masuk lah istilahnya, itu aja sampai 70 kali. Apalagi kita itu saudaranya Rasul bukan, temennya juga bukan. Kalau umatnya ya umat lah ya umatnya Rasul ya, kita yang mengaku umat ya. Kita yang mengaku umat Rasul ya. Tetapi kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan kita umatnya Rasul ya. Emosional ya, kalau kita ini khususnya yang tahu bab agama nih, ini emosionalnya kadang tidak terlatih istilahnya. Jadi salah satu perang terhadap hawa nafsu itu nggak bisa terjadi. Padahal itu untuk diri kita. Umpamanya kita disuruh menilai orang lain itu memang salah. Ya, di satu titik itu salah. Umpamanya di medsos tuh ngomongnya itu kocar-kacir sehingga kita sendiri mendengarkan itu gatal telinga kita dan gatal hati kita itu untuk maunya gitu ya. Tetapi kan orang yang seperti itu kenapa masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia pemuji kita. Wajahnya badatul libatin fitnatan tasfirun. Dan Allah ini menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita itu sabar? Nah, ayat ini bukan hanya ganjel mata saja. Lu ya kan sampai hafal ayatnya kecil ringan, jangan jadi ganjel mata, maksudnya hafal aja. Buktiin kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala sehingga ngerti bahwa Haji Hasan itu pemuji saya, Haji J pemuji saya, Tung pemuji saya. Umpamanya yang netizen, teman-teman taklimnya kita itu pemuji saya, gimana nggak menjadi pemuji saya? Satu, kalau yang ngomongnya kacau pemuji saya senyum-senyum aja. Oh, namanya hidayah itu susah. Untuk mendapatkan hidayah kan memang butuh aksi, butuh aplikasi. Kemudian yang netizen yang lain kadang-kadang bisa membanggakan hati saya. Itu kan juga nafsu saya yang istilahnya itu kalau beliau tulus, tapi bagi saya bisa saja itu merusak saya. Apa yang disampaikan dengan memuji barangkali atau bersyukur barangkali itu bisa merusak saya. Setan itu ada dalam hati saya. Tidak boleh, tetap saya akan menjawab. Namanya saya pas melihat walillahil hamd, istilahnya itu yang terbaik hanya milik Allah. Yang harus kita syukuri, yang suci, yang tinggi itu hanya milik Allah sebenarnya. Makanya itu nafsu, tetap nafsu. Walaupun sesuatu itu dari sesuatu yang baik, tetapi bagi kita setan itu masih ada.
tetap harus menjawab, oh ya Allah yang maha suci, Allah yang memang harus dipuji seperti itu. Cukup dengan walillahilham, berhenti di titik itu nafsu. Nah, dimanapun sama, kita ketemu orang sudah lama ketemu, ini gimana kabarnya, baik-baik aja, kok saya lihat itu kok nggak pernah berantem, kepala kita besar, gitu ya, nggak pernah berantem, kepala kita besar. Kemudian baru kita lihat, misalnya saya tahu dia, saya kenal istri saya. Kalau menjawab seperti itu, nah itu dirinya adalah Tuhan. Jarang sekali menjawab, ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban itu harusnya seperti itu ya. Dan jawaban itu sangat jarang sekali kita dengarkan. Pasti yang kita sering dengar itu karena saya. Nah ini nafsu untuk keluar sama. Nah orang-orang yang seperti itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia di sholatnya bisa, dia sholat khusyuk, tapi di ujub riyanya nggak bisa. Dia sholatnya bisa, dia khusyuk, dia baca Quran bisa, tapi dia tidak bisa menyembunyikan hartanya, tidak bisa tuh gembar-gemborkan sama orang. Nah itu juga nafsu. Dia bisa di sholat itu bisa, tapi sampai sholatnya dia sendiri pun direkam di YouTube-nya. Nah itu kan orang nggak sadar bahwa dia itu mencoba, ada ujub riya itu dimunculkan terus-menerus, dan itu nggak sadar walaupun orang tersebut itu tahulah tentang agama. Nah inilah berperang dengan hawa nafsu ini yang memang terberat. Ya, dari perang Badar yang Haji Hasan tadi sampaikan itu terberat karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akhir balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus-menerus. Tidak bisa hanya perang terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya, mending kita yang mencari jalan dari Allah. Pokoknya kita yang ditolimi, oke lah kita yang mengalah. Masa kita yang mengalah terus? Mengalahlah karena Allah, bukan mengalah karena takut. Enggak sih, karena Allah aja. Siapa tahu nanti kalau kita memang, oh iya sudah saya mengalah karena Allah, kita ditolimi ya kita mengalah. Padahal kita nggak takut. Enggak, kita hanya mencari ridho Allah agar kita dapatkan nantinya. Nah dari titik itulah mulai kita bisa mengendalikan nafsu demi nafsu. Mau gibah akhirnya kita juga nggak suka, kan gitu ya. Mau mencari kesalahan orang lain nggak mau, kan gitu. Kenapa? Nah banyak taklim-taklim itu yang menjelek-jelekan saudaranya sendiri, banyak yang seperti itu. Nah ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagi taklim yang memang ada mursyidnya seperti itu, tanyalah yang baik. Jangan mengajarkan mencari kejelekan orang lain untuk diajarkan ke sini Ustaz. Monggo silakan, boleh kok. Tapi kalau Ustadznya itu tersinggung, ya sudah tahu berarti Ustadznya memang nggak bisa mengendalikan nafsu. Kalau yang seperti itu jeleknya hilangkan. Tapi kalau ini bisa menjadikan taklim itu rusak, nggak usah Ustadznya seperti itu dipakai. Kan seperti itu ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain termasuk bicara itu harus dikendalikan, kalimat itu harus dikendalikan. Kalimat umpamanya kalau kita ngaji melakukan kamu, anda, you itu kalimat yang dia mikirnya dia itu paling hebat dan paling benar. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat kek, mau dia orang biasa kek, mau dia orang ahli agama atau agama, kalau udah kata-katanya kamu merendahkan, itu berarti merendahkan. Atau anda itu lebih merendahkan lagi. Belajarlah untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kalimat-kalimat baik itu kita sering kok mendengarkan dari Rasul yang tidak merendahkan orang lain. Nah kita harus belajar. Kita itu sering bersolawat atas Nabi, tetapi kita perilaku Nabi kita tidak contoh. Nah itu kan sebenarnya kita semaunya sendiri akhirnya lah. Apa yang kita kerja, apa yang kita pelajari dari Quran, dari Sunnah yang kita kerjakan setiap hari, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tidak kita terapkan sehari-hari. Lambi aja ya. Iya hanya penghias bibir aja, pemanis bibir ya. Pemanis bibir. Nah ini yang harus kita sadari itu. Jadi
Nafsu ini sangat banyak sekali, apalagi mencuri sudah jangan dilakukan, merampok sudah jangan dilakukan. Ya, apapun sebenarnya. Jadi kita harus belajar karena yang kita harus ketahui itu yang mulia di hadapan Allah bagi bagi orang-orang Muslim itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum itu sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak memperlihatkan bangsa, tidak memperlihatkan bangsa. Jadi kalau ada orang yang dia merasa itu hebat, benar, tidak punya dosa, selesai dia di titik itu. Dia selesai di titik itu. Orang yang dia merasa tinggi daripada orang lain, selesai dia di titik itu. Siapapun orangnya. Nah, orang yang senantiasa dia itu tawadu, rendah hati, mencoba belajar zuhud dengan biasa. Zuhud itu kan sebenarnya biasa aja. Tidak melihat orang lain itu rendah, tapi malah kita yang merasa kurang. Itu kan pelajaran zuhud itu kan seperti itu. Jadi tahu agama tapi tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang bisa menaikkan emosi, dia malah melerai. Ada sesuatu yang temannya salah, dia harusnya menegur, tapi tahu ini ditaklim, nggak ditegur, ditanya kenapa nggak ditegur itu. Ini kan ditaklim, nanti dia malu. No, ini kan semuanya nafsu yang dia kendalikan. Nafsu yang dikendalikan inilah yang berpahala. Itu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersalah kepada kita, jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang itu dan diceritakan kepada orang lain. Itu nafsu juga. Tidak pernah kenal, tidak pernah tabayun, ya menceritakan yang menurut dia jelek, padahal menurut tuntunan dari Quran dan Sunnah setelah hadis tidak ada yang jelek. Kamu aja yang menilai jelek. Karena apa? Karena nggak ngerti. Dia hanya berbicara tentang ilmu, yang ilmu itu sebenarnya masih banyak di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di situ juga tidak boleh. Jadi seseorang harus benar-benar belajar untuk mengendalikan nafsu itu apa saja. Suami kepada istrinya juga harus dikendalikan nafsunya. Gimana coba? Kalau suaminya itu memberikan nasihat, istrinya yang ngambek. Ayo, Ci, gimana ayo? Itu nafsu loh itu. Nafsu yang mana harus kita kerjakan? Ngambeknya sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini lewat sudah dosa beneran ini. Nah, itu kan nafsu. Pengetahuan kita tentang agama harus kita terapkan di titik ini. Ngomong sama istri, ini sudah hari ketiga kamu masih diemin saya gitu. Iya kan? Apa salah saya kamu diemin? Istrinya ngomong, lah dulu kamu kan apa yang kamu omongin benar, tapi kamu nggak jalanin. Nah, salah lagi kita akhirnya. Oh ini berarti ini diskusi biasa. Akhirnya si laki-laki harusnya senyum-senyum. Oh itu, yuk kita rembuk jangan sampai ada anak-anak tahu kan gitu ya kan? Rembukan baik, akhirnya tersenyum. Minta maaflah si suami. Ya maaf, minta maaf, kemudian mohon oke, jangan diperpanjang. Yuk kita mencoba belajar untuk saling memahami. Disinilah pengendalian nafsu. Si suami maunya itu juga ngekick istrinya hampir 3 kali. Sudah benar dia bilang pada istri sudah 3 hari, ya maksudnya 3 hari tadi. Si istri ngomong benar juga, si suami kok hanya ngomong aja kan gitu ya. Sama-sama benernya semuanya. Nah akhirnya si suami tahu dia yang mau sebagai imam, akhirnya senyum, dia harus senyum. Ini istriku beneran. Kan harusnya seperti itu. Ini istriku. Berarti kamu harus ngomonglah kepada saya kalau seperti itu, karena saya walaupun saya imam, saya masih ada salah. Tegurlah baik-baik. Jangan diam seperti itu. Kalau kamu diam, semuanya nanti kamu dan saya dua-duanya belum tentu ketemu di surga. Ketemunya di neraka karena sama-sama salahnya, nggak tahunya. Nah, disinilah sama-sama nafsu harus diketahui. Tidak bisa kita asal iman terus nafsu itu kita tekan, kemudian istri ngomong yang dikomongin bener, padahal kita barusan mau jadi pimpinan nih, marah lagi ya nggak boleh seperti itu. Nah, itu nafsu itu nafsu semuanya. Di titik itu ada setan. Ada juga pengetahuan kita tentang agama-agama yang kita
sudah masuk ke dalam pikiran, memori kita, sudah masuk dalam sebagian di kolbu kita, itu kan harus ada yang kita kerjakan. Nah, di titik itulah nafsu itu harus kita kalahkan. Nafsu kita sebagai pimpinan dengan istri ngomong, lah papa kan hanya ngomong aja, itu harus diperhitungkan. Jadi bukan terus wait, wah mau menang saya, nggak boleh seperti itu dilarang oleh Islam. Nah kalau sudah istri, papa kan hanya ngomong aja, oh nggak pernah dikerjain, harusnya nomor berikutnya adalah tersenyum, dilus-elus, ini istri saya ini. Saya punya solusi solusi, gimana? Punya solusi kalau seorang istri yang diam terus diajak omong susah, kita buka lemari, buka laci, ke bawah kolong, ke atas lemari. Nanti ada baru buka. Nyari apaan sih? Kok buka-buka semuanya? Nyari suaramu. Pinter loh. Nyari suaramu. Tuh, diikuti tuh. Nyari suara. Jadi untuk mengelola nafsu ini langkah awal yang mesti kita jalankan agar tidak salah di hadapan Allah itu seperti apa kan? Kadang-kadang kan susah juga membedakan antara ini nafsu, ini semangat, ini niat, keinginan. Itu langkah awal untuk mengelolanya agar tidak salah di hadapan Allah. Gini, yang jelas nafsu itu kan banyak ya, tapi yang paling ringan pengujinya itu kan sekitar kita sebenarnya. Sekitar kita itu kan nanti ada amarah itu jelas itu nomor satu. Kemudian ada amarah, kemudian ada merendahkan orang lain. Biasanya kan begitu. Amarah merendahkan orang lain itu kelas nomor harus kita ketahui. Yang sebelah sini ada ujub sama riya. Itu di dua titik ini itu biasanya ya begitu itu. Umpamanya ini Haji J cerita, Ustaz, istri saya ini hebat banget, dia bisa ini. Saya nggak mau kalah. Istri saya Ji itu bisa ini. Nah, ini kan nafsu. Sudah tektok di situ. Lah mau apa? Kalau mamanya Haji J bilang, Ustaz, istri saya itu bisa begini. Saya tahu istri saya itu lebih daripada istrinya Haji J, tapi saya nggak komen. Ya alhamdulillah Ji. Benar Ji ya? Iya kan? Kalau mamanya ada cerita tentang masalah agama, kita tahu sih yang diomongin itu malah salah. Apa kan kalau di depan umum ya nggak perlu kita ngomong. Ya sama tahu kita. Loh kenapa nggak dikasih tahu? Ah ini di majelis ya. Kecuali mamanya Haji J tanya, Ustaz yang tadi saya ngomong benar apa salah ya? Baru saya jawab. Berarti beliau itu menginginkan jawaban. Maaf ya, gitu. Pengen dikoreksi. Iya, seperti itu. Contoh ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang contoh. Ibu saya sebelum almarhum, ini kan ngomong sama teman-temannya ibu-ibu itu kan. Kalau ngomong kan ya gitu-gitu lah ya. Ya salah ya ini pas ada saya cuma dengerin dia nunduk ya, lihat kadang ya, tapi nggak komen. Karena pada saat tersebut itu yang bicara ibu saya langsung tanya sama saya, Le, karena saya orang Jawa, ibu saya Jawa kan gitu, Le, sing salah apa ya, aku mau ngomong gitu. Maksudnya ibu saya bilang, nah, ibu tadi ngomong apa yang salah? Karena itu di depan teman-temannya ibu saya sendiri. ya ada lah Bu, tapi ya nggak usah di ini Bu. Nah kalau ibu saya, oh ya, kalau beliau itu diem nggak melanjutkan berarti beliau tidak ingin dibuka. Saya ngikutin. Nah setelah teman-temannya pulang baru tanya, salahku apa tadi? Ibu mau saya koreksi. Iya mau, aku kan ya pengen masuk surga, jadi aku nggak pengen dosa terus. Oh iya, maaf ya Bu, tadi ibu salah ngomong di sini, sehingga itu menjadikan ibu dicatat tidak baik oleh Allah Taala. Astagfirullahaladzim, Bapak Ibu, astagfirullah ya Allah. Nah, seperti itu. Nah itu harus dikerjakan anak kepada orang tua.
pengendalian nafsu itu di samping untuk menghindari salah kita di hadapan Allah, juga bisa menyelamatkan orang lain di hadapan Allah. Iya, gitu loh. iya. Nah, jangan sampai orang tua salah benar apa enggak, nggak cocok langsung. Salah tuh mah, padahal di majelis. Iya. Ya jaga adab ya. Itu nggak jaga adab itu. Walaupun itu majelisnya itu lingkungan sendiri, tapi adab kita nggak dapat. Kita udah salah. Kemudian itu orang tua. Kemudian kita menjatuhkan martabat orang tua di depan orang lain. Itu sudah dosa. Kemudian kita merasa benar daripada orang tua, dosa lagi. Dari titik itu habis itu. Nah, disitulah yang harus kita kerjakan. Walaupun itu istri kita, istri kita itu salah. Ya, istri kita salah di depan teman-teman kita, di depan teman semua lah. Itu salah itu hanya cuma dicubit dikit aja. Atau dengerin bisik, jangan teruskan. Dosa kamu selesai. Ya. Ngomonglah seperti itu agar istri kita itu tidak ngomong yang ngawur terus-menerus. Nah, itu nafsu pada kita, pada istri kita itu mutmainah, baik. Dan ini kita bisik kepada istri kita itu karena banyak yang mendengar. Jangan dosa, berhenti. Jangan ambil makanan, jangan ngomong lagi. Itu suami yang menyelamatkan istrinya. Dan si istri harus tahu. Kalau umpamanya ngapain bisik-bisik, wah ini membuka peran ini istrinya nih. Nah itu udah diem, langsung diem aja. Kalau ngapain bisik-bisik sudah fokus ke kita, udah ini bisa kita lanjutin, selesai semuanya. Nah ini harus berhenti, kita harus berhenti bahwa istri kita ini sudah menjadi setan yang nyata. Mas Win, ada yang ingin disampaikan? Ada yang disampaikan? Cukup jelas. Semuanya jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup. Ya, saya hanya menggarisbawahi yang tadi bahwa berperang melawan hawa nafsu itulah yang terberat, itu memang benar. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah itu, walaupun pada saat selesai berperang di perang Badar tersebut, tapi gaulnya harus sampai sekarang. Nafsu itu tersulit. Nafsu itu tersulit, bukan hanya perang saja. Nafsu itulah yang tersulit di mana aja di lingkungan kita. Ayo kita aplikasikan bahwa kita itu walaupun tidak ada perang di negara ini, tetapi merangi hawa nafsu kita untuk kita merasa lebih hebat, benar, pintar, paling Islam sendiri, juga kita perangi yang itu. Karena itu ada unsur-unsur ria, bahkan sombong. Nah itu harus kemudian kita lindungi keluarga kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu harus karena kita sebagai imam. Nah itu memang harus belajar mulai saat ini. Kalau tidak, ya bisanya saya itu membantu itu ya di dunia ini. Kalau besok di akhirat nggak ada yang bisa menolong, nggak bisa. Karena yang hanya bisa menolong di akhirat siapa? Hanya Rasulullah Muhammad SAW melalui syafaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diberikan kepada Rasul Muhammad. Nah itu, kalau kita nggak bisa. Kita hanya bisa membantu atau menolong sekarang di dunia ini. Insya Allah seperti itu. Walau a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, dalam banget ini sahabat beriman. Luar biasa penjelasannya, sangat dalam, detail, contoh-contoh yang konkret dan diperdalam oleh Pak Tung tadi yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan pemahaman yang lebih baru lagi dari apa yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Dan tentunya tidak sekedar menjadi pengetahuan, tapi juga harus diimplementasikan dalam perilaku kita. Karena seperti yang Ustadz sampaikan tadi, nafsu buruk ini tidak hanya sampai sekarang nih, tapi sampai akhir hayat kita, bahkan nafsu akan hidup lagi sampai kiamat itu saja. Iya. Terus tergantung Itu, masih ada orang enggak itu. oh kalau itu beda ya, kita berhenti nanti dihembuskan angin yang sejuk itu kita langsung meninggal. Habis itu dapat muncul sebagai pengingat. Nah itu bukan kita, urusan kita. Oke, itu ya. Jangan lupa yang belum subscribe ini Ustadz dan channel. Tapi ini dia sudah
hampir 1 juta. Alhamdulillah. Barakallah. Apa ya sih? Nggak tahu saya. Tum Family Channel, insya Allah ya akan lebih cepat. Bantu untuk siarkan, subscribe, like dan share ke keluarga agar para keluarga, teman saudara juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Gitu ya. Ada juga Hasan Bisri PRC sama hidup dari Pak Tum Family. Dan insya Allah Eliza channel insya Allah semuanya. Dan ingat, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan doa kita sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa dan sunnah-sunnah yang lain hingga kita menjadi orang yang menang. Sudahnya silakan Ustaz tadi, mudah-mudahan tidak di atas kertas saja ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.